Tingginya impor beras yang kemudian diumumkan oleh pemerintah, di mana kenaikannya ini dibandingkan dengan Januari 2022 mencapai lebih dari 500%, tentunya mengejutkan banyak pihak. Mengingat sebentar lagi kita akan panen raya. Petani pun sudah mulai khawatir mengenai kondisi ini. Tetapi ibu-ibu dengan impor ini tentu sedikit bisa lega karena harganya bisa ditekan berkat operasi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh Perum Bulog. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita mau membahas berkaitan mengenai beras ini jelang panen raya, impor beras meroket ada apa? Saya sudah bersama dengan 5 orang narasumber di studio untuk mengulas lebih lanjut berkaitan mengenai hal ini. Di sebelah kanan saya ada Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Bulog, Pak Muhammad Suyanto. Pak Muhammad, selamat malam. Sehat mungkin bisa disapa pemirsa di rumah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat malam para pemirsa semuanya. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam, sehat? Malam, Ini keliling Assalamualaikum, terus sehat. kayaknya. Iya, ini baru balik nih. Ngecek untuk hulunya supaya aman. Selanjutnya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Ansi Lema. Bang Ansi, apa kabar? Baik. Sehat, Bang? Sehat Nanti walafiat, kita selamat coba malam. tanya kenapa ini kalau dari identifikasi Komisi 4. Ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah baik. Harus terus sehat. Dan ada Ketua Umum Perpadi Pak Sutarto Alimuso. Pak Tarto, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih loh. Ini katanya baru datang dari luar kota untuk ngecek teman-teman yang akan Betul, panen tentunya. iya. Saya ke Bulog terlebih dahulu. Sudah melakukan operasi ya, Pak? Sudah. Jadi kami sampaikan bahwa terkait dengan pengelolaan stok, jadi kita memulai stok awal di stok akhir tahun itu sekitar 327 ribu ton. Itu pemasukan impor berlangsung bertambah sekitar 400 dan itu semuanya kita maksimalkan untuk melakukan operasi pasar. Kita tentu saja mendapatkan penugasan selaku operator dari Badan Pangan Nasional, kita melakukan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kita gelontorkan melalui seluruh saluran yang ada. Melalui eceran, melalui retail modern, melalui distributor kita gelontorkan. Rata-rata itu sebulan itu kita mengeluarkan beras untuk operasi pasar sekitar di Januari itu 180 ribu ton. Kemudian di Februari ini kita sudah keluar sekitar 150 ribu ton. Kita akan terus gelontorkan sampai dengan nanti harga beras itu menjadi stabil. Tapi kenapa kemudian diputuskan nominalnya sedemikian besar kalau dari catatan Bulog? Kami mendapatkan penugasan sebenarnya stok akhir itu minimal 1 juta. Oke. Artinya dengan kita hitung-hitungan kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun, jadi kita mulai stok kita kan sebenarnya kan mulai turun sejak bulan Agustus. Agustus itu harga beras sudah mulai naik. Yang biasanya kita bisa melakukan penyerapan di panen gadu Agustus September, kita tidak bisa melakukan. Malah karena harga tinggi kita gelontorkan. Ini mungkin salah satu imbas karena kenaikan BBM. Dari setiap awal tahun kita selalu buat perencanaan stok. Kita rencana operasi pasar berapa, stok akhir yang diinginkan oleh pemerintah berapa, kemudian kita harus melakukan top up pengadaan tadi. Pengadaan tentu saja kita pasti akan memaksimalkan dari dalam negeri. Apabila dalam negeri itu kurang, kita tentu saja melakukan impor. Namun kami jelaskan bahwa Bulog adalah operator. Keputusan impor tidak impor adalah pemerintah. Bulog akan melaksanakan semua penugasan dari pemerintah sebaik-baiknya. Ini penugasan operator memang hanya melaksanakan tugas saja, tapi Badan Pangan ini bagaimana sebenarnya identifikasinya kok bisa defisitnya sedemikian besar sehingga harus impor tinggi? Silakan, Pak Arief. Iya, terima kasih. Jadi untuk keputusan import tidak import itu sebenarnya melalui proses yang luar biasa. Artinya penuh dengan pertimbangan, ya termasuk keputusan 500 ribu ton. Itu diputuskan juga dalam rapat dengan Bapak Presiden, kemudian juga sebelumnya ada di Rakortas gitu ya. Karena kita khawatir dengan posisi stok yang ada di Bulog. Iya. Jadi import ini bukan import mau terus jatuhkan harga petani, bukan. Jadi import yang kita lakukan ini hanya 500 ribu ton. Perlu diketahui 500 ribu ton itu hanya bridging sampai dengan panen raya ini.
kalau kemarin tidak punya stok di Bulog, ya, kemudian kita perlu untuk operasi pasar SPHP hari ini namanya, itu juga kita kesulitan. Nah, angkanya juga bukan 2 juta ton, bukan tidak sebesar itu hanya untuk bridging sampai dengan panen raya. Sehingga setelah ini kami Kementerian Pertanian, kemudian Bulog itu akan bersiap. Kalau kemarin dengan Menteri Perdagangan itu operasi pasar murah, setelah ini Bulog harus menyerap 2,19 juta ton. Yang tahun sebelumnya hanya 900 atau mungkin sekitar 1 juta ton. Itu apa yang kita harus kerjakan. Kemudian tentunya kita nggak bisa sendiri Mbak Brigita, jadi kita harus menggandeng termasuk penggiling padi utamanya yang kecil-kecil. Kemarin juga dengan Pak Tarto, dengan seluruh tim, pelaku usaha perberasan itu sudah kita undang. Ya, bagaimana kita akan mempersiapkan panen raya ini penyerapan Bulog itu optimal. Jangan nanti di akhir tahun kita hitung-hitung lagi kurang lagi. Ya. Kemudian supaya lebih akurat, 31 Desember lalu Badan Pangan Nasional BPS melakukan survei beras nasional. Di situ kita punya metode survei tentunya bersama BPS, kemudian metode Australian Bureau Statistik, ya, itu standar errornya sekitar harus di bawah 25%. Itu ada stok sekitar 4, juta nasional. 4, juta nasional, kemudian di situ ada sekitar 18.000 sekian sampel, ada di rumah tangga tani, ada di pedagang, itu ada semua, termasuk di Bulog sekitar 8%. Sehingga setelah ini kita harusnya sama-sama memantau dalam 3 bulan ke depan itu berapa produksi yang sebenarnya ada, sehingga kita harus atur betul-betul ketersediaan. Karena ada warning juga dari Prof. Rita BMKG bahwa El Nino itu juga akan terjadi di tahun ini. Pada saat kemarin itu kita La Nina dalam beberapa tahun terakhir, Pak Tarto, itu artinya kita dapat bonus tuh sebenarnya. Produksi kita bisa baik, ya, karena ada bonus kemarau basah. Tetapi kalau tahun ini ada El Nino, ini kita harus hitung ulang, ya. Sehingga kemarin dengan Kepala BPS juga ini ada 4 juta. Jadi yang kita prediksi tadinya lebihnya hanya 700.000 ton di bulan ini, kemudian 3,4 juta ton di bulan depan, ini agak geser. Ya, kalau geser seperti ini juga artinya semua penggiling padi, kemudian bagaimana Bulog mempersiapkan diri untuk mengisi gudangnya. Karena gudang Bulog itu kapasitasnya Pak Ansi 3,8 juta ton Pak Ansi. Hari ini hanya 10% Pak Faisal. 10% saja isinya. Nah, ini yang harus sama-sama kita siapkan. Bulog sudah mempersiapkan diri punya silo-silo, ya. Semoga saya kalau nggoda teman-teman di Bulog, silonya semoga isinya bukan oksigen gitu. Kalau silonya masih isinya oksigen nanti sama aja bohong. Nah, sekarang sama-sama Badan Pangan Nasional tentunya bersama anggota dewan ini luar biasa. Kalau anggota dewan itu memonitor sampai ke lapangan, kemarin reses juga dengan seluruh pihak. Jadi nggak ada yang bisa ditutupi juga gitu ya. Kalau produksi kemudian harga operasi pasar murah hari ini semua termonitor dengan baik. Jadi sebenarnya upaya-upaya ini sudah dilakukan. Nah, sebenarnya kondisinya di Bulog untuk saat ini apakah memang cukup apabila nanti dibutuhkan untuk operasi pasar lanjutan dan bagaimana kesiapan dari petani termasuk catatan Bang Faisal serta Komisi 4 sesaat lagi tetap bersama kami. Tentu kita ingin tahu kesiapan dari para petani untuk bisa memanen karena kan ada kekhawatiran tidak terserap semua. Pak Tarto gimana teman-teman? Ya, saya baru saja pulang dari beberapa daerah termasuk seperti Sragen itu kan panennya paling dulu. Sekarang sudah panen, harga juga sudah turun. Tapi saya tentunya harapan saya Bulog harus sudah mulai turun. Kalau Bulog tidak segera turun dan mungkin KPSH-nya ya itu harusnya sudah berhenti. Kemudian sekarang tinggal harus memulai membeli. Jadi kalau dia mulai karena ini kesempatan ini sangat pendek. Seperti di Sragen itu hampir bareng. Nanti 2 minggu lagi sudah habis. Padahal
Sragen ini adalah salah satu potensi. Dan harganya mulai minggu lalu itu turun setiap hari turun antara 100 sampai 200 rupiah. Jadi waktu itu sudah lebih dari 6.000, sekarang itu harganya sekitar 5.200 kemarin ya. Iya. Tadi pagi saya baru pulang dari Solo. Jadi intinya supaya juga mendapatkan beras, teman saya penggilingan padi yang jumlahnya ratusan ribu, yang terutama kecil-kecil, ini justru menunggu kapan Bulog membuka. Oke, kita coba dengan tanya yang kecil-kecil ini. Karena apa? Bulog punya alat baru kok, alat yang modern. Kenapa tidak mengambil dari yang kecil-kecil? Jadi jangan mengandalkan yang besar. Ini permintaan kita. Kita coba tanya langsung sebelum ke Bang Faisal. Baik, jadi tentu saja menyambut panen raya yang akan berlangsung mulai Maret, kita sudah melakukan persiapan-persiapan tentu saja atas penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi pada prinsipnya kita siap untuk memaksimalkan penyerapan. Jadi target tadi sekitar 2 juta, kita targetkan 70% itu bisa kita serap. Mekanisme pengadaan kita siapkan. Ada pengadaan reguler, kita gunakan sesuai dengan HPP, kemudian apabila harga di atas kita fleksibilitas. Kemudian ada juga opsi komersial, nanti kita alihkan menjadi PSO. Terkait penyerapan kita juga siap, kita sudah tadi sampaikan Pak Tarto, kita sudah membangun modern rice milling plan. Ada di 13 lokasi yang itu kita siap untuk melakukan penyerapan langsung kepada petani. Bang Faisal, ini kalau dilihat, sebelum saya ke Bang Ansyi tentunya, karena beliau kan yang mengawasi kinerja semuanya. Di mana titiknya? Mungkin pakai mic Bang Faisal, sebelah kanan Bang Faisal. Nah. Saya ingin menjawab dulu judul. Maret 2021 kita membahas juga di ruangan ini. Tapi ini total berbeda. Jadi Maret 2021 itu diumumkan akan impor 1 juta ton. Tanpa preseden. Panen bagus, perkiraan panen juga bagus, harga juga turun. Atau stabil lah katakan ya, harga stabil. Kita teriakkan waktu itu di ruang ini nggak ada alasan untuk impor dan kita tekan terus, akhirnya Pak Presiden membatalkan. Nah sekarang situasinya berbeda dan itu bayangkan mengumumkan mau impor menjelang panen raya Maret. Nah kalau ini saya lihat case-nya adalah harga memang naik terus ya sejak Juli. Sejak Juli sampai puncaknya Desember. Januari saya belum punya data, BPS belum keluarkan secara resmi. Jadi di Juli itu rata harga beras eceran di Indonesia nih ya, di Indonesia Rp14.065 per kilo. Bulan Desember itu 14.903. Ini data resmi BPS semua. Jadi terjadi kenaikan Juni Desember itu 6%. Nah, ini kan tanda-tanda stok menipis. Stok menipis, Menteri Pertanian meyakinkan bahwa segala sesuatunya beres. Tapi Bulog turun ke lapangan, tidak ada barangnya. Oleh karena itu tidak ada cara lain, mungkin terlambat mengimpornya itu di situ ya, karena masih silang sengketa data barangkali atau apa, tapi dari lapangan ini kelihatan memang menipis, oleh karena itulah dilakukan import. Nah, tercatat resmi dari Pabean yang dicatat oleh BPS, rata-rata impor kita itu Januari November tahun lalu itu sekitar 30.000 ton. 30.000 ton, namun data Desember 103.000 ton. Impor kan selalu ada untuk kebutuhan khusus, tapi untuk kebutuhan operasi pasar kira-kira 100 nggak sampai 100.000 sebetulnya, 70. Jadi mungkin bedanya sama Pak Arief tadi, ada yang sudah sampai pelabuhan, ada yang belum gitu, tapi data resmi BPS 103.000 ton. Jadi impornya itu dilakukan secara terukur ya, kemudian dilakukan lagi impor Januari lebih banyak,
dan akhirnya Februari karena Maret rencananya tidak ada impor lagi. Jadi totalnya kalau menurut Pak Arief tadi sekitar 500.000 ton menurut saya sangat bisa ditoleransikan gitu. Nah jadi masih ada sengkarut data juga nih, makanya tadi ada survei Desember antara Menteri Pertanian yang confident saja, tapi tadi ada apa La Nina ya Pak ya, segala macam ada masalah-masalah lain juga meningkat. Oleh karena itu saya lihat manajemennya lebih baik daripada 2021 karena waktu itu serta merta diumumkan 1 juta, langsung nilai harga gabah di tingkat petani anjlok, lantas harga di pasar internasional naik. Karena ada pembelian, walaupun 1 juta itu tidak bersamaan ya, tapi kan impor 1 juta gitu kan, harga naik gitu-gitu. Nah kalau sekarang kita, dan hebatnya Indonesia nih, harga internasional sama harga dalam negeri itu tidak terlalu terkait. Jadi harga internasional naik, dalam negeri stabil. Nah itulah yang harus saya, kalau apresiasi pada pemerintah ya saya apresiasi gitu ya. Kalau yang nggak benar ya nggak benar juga. Nah masalahnya kalau kita lihat adalah tinggal pada kesiapan Bulog. Kalau saya pikir sih Maret nanti atau Februari ini logikanya atau perkiraannya sih harga sudah stabil. Walaupun saya bingung nih, sekali lagi saya dari datanya dari BPS, harga itu rata-rata ya dari yang paling bagus sama paling jelek pakai weighted average udah hampir menyentuh 15.000 sebetulnya. Jadi persisnya itu 14.903 Desember. Saya enggak tahu Januari karena bapak-bapak yang di lapangan lah yang sudah. Kan kita harus mengacu pada BPS karena BPS itu mencerminkan Indonesia. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman barangkali tidak merepresentasikan Indonesia sebanyak apapun sampelnya. Nah oleh karena itulah maka kita bisa mengharapkan tidak terjadi impor lagi pada Maret. Kalaupun terjadi impor itu ya sekedar untuk menggenapkan stok saja supaya aman. Karena stok di Bulog ini tidak boleh kecil. Kalau kecil niscaya pedagang akan mempermainkan harga karena dia tahu Bulognya lemah, dia tidak bisa intervensi untuk menurunkan harga yang diset oleh pedagang. Kira-kira itu dulu. Kita jeda dulu. Komisi 4 pasti juga sudah punya catatan. Sesaat lagi kita kembali. Komisi 4 yang memang bermitra dengan semuanya termasuk Kementerian Pertanian yang ngurusin hulu. Bang Ansy kenapa sebenarnya ini kita impornya pas mau panen raya? Ya kalau Komisi 4 sih konsennya apapun kebijakannya termasuk kebijakan impor, tolong petani jangan dirugikan. Kepentingan petani itu harus dilindungi. Karena itu jelas ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Apalagi impor ini jelang panen, juga panen raya. Nah ini kan harus menjadi catatan. Yang kedua, ya Bulog harus serius untuk nyerap. Tahun lalu kita buka data tuh. Bulog nyerap banyak nggak Pak? Kan tidak. Itu harus kita jujur, nyerapnya tidak banyak. Akhirnya pada saat harus mendistribusikan, nyerap sekaligus distribusi. Ini kan jadi kacau Pak. Nah karena itu hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi. Ini bukan baru tahun ini terjadi. Ya impor ini terjadi beberapa kali, tahun-tahun kemarin juga terjadi. Saya kira kalau kita bicara kebijakan termasuk impor, yang pertama itu paradigma politik pangannya harus benar Pak. Kita nggak bisa sekedar orientasinya pada ketahanan pangan dengan kata kunci ketersediaan pangan Pak. Bung Karno bicara hidup mati bangsa ini itu ya itu soal pangan. Artinya ya jangan juga melulu kemudian sedikit-sedikit kita impor. Yang kedua, data ini harus valid dan akurat. Ya kalau tidak valid dan tidak akurat, ya pasti kebijakannya akan tidak tepat sasaran.
akan akhirnya salah. Impornya terukur yang mengakibatkan. Iya, jadi school of thought atau paradigmanya itu benar. Yang kedua datanya harus valid dan akurat. Itu baru kemudian kita bisa punya kebijakan yang benar. Kalau tidak kita akan salah terus. Nah jadi tolong Bulog harus bisa memastikan menyerap nih dari petani nih Pak. Karena terus terang berbagai macam lembaga yang melansir data, oke lah kita sebut yang kita yakini menjadi pegangan kita itu kan BPS Pak. Itu ngomongnya selalu tidak ada masalah dengan produksi. Kan begitu? Tidak ada masalah. Bahkan disebutkan bulan Februari ini akan ada sekitar 3,2. Maret disebut 5,9. Walaupun tadi Pak Arief sudah mengatakan pukul rata 4,44 kan begitu. Tapi itu pun juga masih di atas konsumsi kita 2,5 juta per bulan. Nah jadi terus terang bagi rakyat, masyarakat ataupun juga petani, mereka itu mempertanyakan. Ya tentu Presiden juga sudah menjelaskan untuk kepentingan stok CBP, mengatasi kelangkaan, harga yang agak tinggi harus diturunkan. Oke lah itu. Tetapi kepentingan petani ini harus juga dipastikan bisa dilindungi. Itu konsen Komisi 4. Karena tahun lalu pun impor juga dilakukan. Tapi harga juga tidak langsung seketika turun. Kan begitu Pak Arief? Mungkin Pak Arief bisa menjawab soal itu. Silakan Pak Arief. Iya. Kalau concernnya hanya di harga, import harga 8.000, 8.500, import 2 juta, turunkan selesai. Tapi kita itu kan harus pertimbangkan Pak Ansi tadi, petani. Jadi import itu terukur. Jadi tahun ini import itu sebenarnya carry over dari penugasan tahun lalu Pak. Jadi perlu diketahui bahwa penugasan itu 500.000 ton harusnya itu sudah selesai di bulan Januari. Karena kita siapkannya mulai dari November, waktu itu kita sudah diskusi ya. Tetapi pada waktu 31 Desember confirm hanya masuk 198.000 ton. Sehingga 300.000 tonnya itu carry over ke 2023. Nah 2023 tuh tadinya Januari aja, habis itu dengan segala pertimbangan cuaca, kemudian ketersediaan di luar negeri itu akhirnya geser sampai dengan Februari. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kita rencanakan lebih awal. Nanti mudah-mudahan panen 3 bulan ini ya bisa seperti ekspektasi kita. Bulog tugasnya menyerap, hitung-hitungan kita nanti di akhir tahun ya apakah stok komersial atau CBP itu nanti bisa kita sama-sama hitung. Toh sekarang sudah ada fasilitas untuk mengkonvert dari komersial menjadi CBP. Jadi sebenarnya no issues, hari ini kita sama-sama dukung ya Bulog untuk serap ya 2,19 juta, 70% di semester 1, 30% di semester 2. Mungkin ini perlu ekstra effort dari kita semua. Kalau pendanaan saya rasa Bulog salah satu yang punya gitu ya, sehingga nggak ada masalah. Tinggal kita isi tadi seperti yang Pak Tarto sampaikan ya dengan gabah kering panen, punya rice milling unit ya, itu harusnya udah dipakai. Pak Tarto kan pernah di Kementan, pernah di Bulog, tapi ini terus berlanjut. Problemnya di mana? Padahal sudah ada Bappenas yang digadang-gadang. Ya kadang-kadang kita ini tidak melihat adanya satu perubahan-perubahan yang terjadi. 2022 itu harus dicatat, surplusnya itu hanya 3 bulan. Selebihnya itu produksinya di bawah kebutuhan. Jadi kalau kita tidak misalnya katakanlah untuk menstok beras tidak tepat waktu pada saat surplus, ya pasti ketinggalan tadi. Jadi kita harus hati-hati, itu 2022. Posisinya itu hanya 3 bulan di atas kebutuhan. Ini 2022. Nah sekarang untuk masuk 2023, panen ini sudah mulai sekarang. Sudah mulai panen raya. Kalau kita masih berdiskusi untuk pengadaan, tidak ini nanti akan tertinggal lagi gitu loh.
Jadi harus tepat waktu. Kita pastiin lagi. Jadi tepat mulai waktu kapan? ini perlu. Ini kepastian ini, kepastian. Yang pertama kami sampaikan bahwa Bulog tidak pernah berhenti melakukan pengadaan. Tahun 2022 pun kita terus berupaya melakukan pengadaan. Memang ada beberapa kendala, pertama adalah stok kita yang masih tinggi. Kemudian di beberapa daerah, di NTB, kemudian di Sulsel itu kapasitas gudang kita penuh, sehingga kita memang tidak bisa maksimal. Harapan kami pada saat itu kita bisa menutup stok itu pada saat panen gadu, mulai Agustus sampai dengan September. Namun praktis panen gadu kan naik tinggi Pak, ya, sehingga akibatnya seperti ini. Nah, terus tahun 2023 kita tadi saya sampaikan kita sudah mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional, kita diminta menyerap sekitar 2 juta ton. Regulasi juga sudah kita siapkan, kita melakukan persiapan, kemarin juga kita rapat di Badan Pangan Nasional, kita undang semua pelaku penggilingan biogas, kita undang, kita membuat kesepakatan, jadi kita akan segera melakukan penyerapan. Anggaran tadi sudah tidak masalah, kita sudah siapkan semuanya, target kita 70% bisa kita serap di panen rendeng ini. Segera loh Pak. Ya, tapi dengan catatan begini, Bulog tidak akan pernah bisa membeli langsung kepada petani, ini harus dicatat loh. Pasti harus melalui salah satunya adalah penggilingan padi. Penggilingan padi mana? Dulu saya pernah melakukan dengan Pak Yamto tentunya ya. Dulu kita lakukan seluruh penggilingan padi kita buka selebar-lebarnya. Terutama yang kecil-kecil itu yang harus kita bantu. Yang ada di desa. Kalau itu bisa kita bantu, kita ajak. Saya bahkan menawarkan mau 10.000 penggilingan padi, oke. Ayo kita tanda tangan. Mau 20.000, oke. Karena penggilingan padi yang kecil itu ada 160.000. Jangan melalui yang gede-gede saja gitu loh. Boleh melalui yang gede, tapi jangan melalui yang gede-gede saja. Jadi itu kan memperpanjang mata rantai juga gitu loh. Kita siap. Apakah kalau mestinya ya logika kita sekarang, ayo kita mulai dengan brown rice dulu. Pecah kulit. Kita siap. Teman-teman saya siap yang ada di lapangan. Kita store ke Bulog. Karena Bulog punya penggilingan padi kan, yang modern, yang baru dibangun, yang tadi disebutkan ada 13. Ya. Nah kemudian nanti berikutnya setelah itu oke, bisa saja beras yang harus beras biasa lah, yang nanti perlu dilakukan perbaikan dan sebagainya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, kami siap. 10.000, 20.000 penggilingan padi, ayo. Nggak mungkin kepada petani kok mereka. Saya kira begitu. Saat lagi kita kembali. Jadi Bang Ansy udah dengar dari seluruh mitra. Ke depan gimana dong supaya kita nggak impor lagi dan bisa menenteramkan hati petani? Ya, kembali lagi ke BPS itu kan ngomong ada 147 kota ya, atau daerah itu harga berasnya masih tinggi. Jadi sebagai konduktor nih, urusan dari hulu sampai ke hilir, Pak Arief, tolong juga diawasi setelah impor ini dilakukan, ada dampaknya tidak? Satu, ya kan begitu. Yang kedua, terkait juga masih sebagai konduktor nih Pak Arief, harus diawasi betul nih penyerapannya nih, optimal atau tidak. Karena terus terang Pak, Komisi 4 mencatat, tahun lalu itu Bulog itu menyerapnya rendah sekali. Nah pertanyaannya kenapa itu rendah Pak? Kan begitu. Sampai hari ini juga belum terjawab tuh Pak. Saya kira dua itu dulu lah. Kalau itu udah bisa dijawab nanti saya omong lagi. Ya. Ini konduktornya saya persilakan jawab dulu. Ya. Bulog itu menyerap ya, mereka memikirkan salurannya Pak. Nah saya saat ini menghimbau, kita ini kan di program-program pemerintah itu kan banyak. Yang pertama pengentasan kemiskinan, kemudian stunting, ya daerah rentan rawan pangan, itu harusnya dilingkan sama BUMN yang namanya Bulog. Jadi Bulog atau ID Food ke depan kita bicara cadangan pangan pemerintah. Di hulu itu menstabilkan harga di tingkat produsen, petani, peternak, nelayan, nanti ada ikan juga. Kemudian di hilir kita punya program-program pemerintah yang Pak Presiden itu sebenarnya ini ada yang harus diturunkan dari 21%, stunting ke 14% sampai itu kan bisa searah.
Kemudian program-program lagi yang saudara kita Bu Risma, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Ditjenkesmas, BKKBN itu harusnya nyambung. Sehingga nanti bicaranya nggak hanya beras Pak Ansi, nanti saya akan sampaikan juga kepada teman-teman Komisi 4, bicaranya itu seluruh produk pangan strategis juga, kita juga nggak boleh fokus di karbohidrat aja, nanti protein juga kita juga akan lakukan hal yang sama, mempersiapkan infrastruktur, ini yang paling penting. Jadi kita punya cadangan pangan pemerintah dengan infrastruktur. Infrastrukturnya itu kalau misalnya live bird, ayam hidup disimpan nanti dalam bentuk karkas. Sehingga nanti saudara kita peternak itu nggak buang-buang lagi ayamnya. Nah kalau itu bisa terjadi, itu yang kita bilang mau bangun ekosistem. Tapi ini nggak boleh terlalu lama. Ini nanti ada politik anggaran, ada yang lain-lain tentunya nanti teman-teman di Komisi 4 yang akan bantu kita semua. Bang, Komisi 4, jawab dulu sebelum saya ke Bang Faisal. Ya, kita kan kasih kesempatan nih sekarang. Impor akan dilakukan, kita lihat ada dampaknya terhadap harga atau tidak, kan begitu. Tujuannya kan itu salah yang jangka pendek kan. Dan yang kedua, kita mau lihat penyerapannya seperti apa. Iya. Dan dampak dari penyerapan itu bagaimana, kan begitu. Itu aja. Jadi kayaknya harus ada episode lanjutan ini. Bang Faisal silakan. Ya, saya ingin melihat ini dalam relatif ya, artinya 2021 waktu rencana impor diumumkan itu langsung nilai tukar petani pangan itu anjlok. Nah sekarang itu mulai Agustus dia naik terus mencapai level yang cukup tinggi gitu, naik terus. Nah jadi tinggal apapun yang dilakukan seperti Pak Tarto bilang, lindungi petani jangan sampai ini turun lagi. Petani ini mereka belum sejahtera ya, tapi setidaknya mereka diberikan nafas yang lebih panjang gitu untuk menikmati ini, bukan hanya petani perkebunan sawit aja yang menikmati, tapi juga beras. Karena ini penting, karena kalau ini hilang, insentif ini hilang, maka mereka akan mengurangi menanam padi gitu. Makasih. Pak Bulog, nih dari tadi Bulog ini penyerapannya, silakan. Ini supaya menambahkan ketenangan hati petani sebelum saya ke Pak Tarto untuk closing. Prinsipnya kita sudah mempersiapkan diri menyambut panen raya ini untuk memaksimalkan penyerapan kita, Pak. Kita akan melibatkan, kita akan menggandeng seluruh stakeholder yang ada. Kita lakukan melalui satgas kami, terus mesin-mesin kami yang kami sudah siap, tentu saja kami juga akan menggandeng seluruh penggilingan. Prinsipnya kita akan terbuka, kita akan mengajak semuanya penggilingan untuk ikut sama-sama kita memperkuat stok nasional. Kita akan terbuka, tentu saja pasti nanti dukungan dari Badan Pangan Nasional Pak terkait dengan regulasi ini perlu kecepatan. Karena kan waktunya pendek. Panen ini paling maksimal sampai dengan April, Mei akan selesai. Waktunya sangat pendek sehingga kecepatan, fleksibilitas di regulasi itu dan kami yakin Badan Pangan kita intent berkomunikasi bahwa kita bisa atasi itu semua. Saya ke Pak Tarto dulu sebelum nanti di closing sama Pak Kepala Bappenas. Ya tentunya semua ini tadi sudah disebutkan, tergantung kepada ketersediaan produksi yang ada di lapangan. Nah persoalan yang dihadapi produksi sendiri hari-hari ini itu cukup banyak. Satu, masalah konversi lahan yang tidak pernah berhenti. Kedua, persoalan benih dan pupuk. Ternyata di lapangan ini juga masih masalah. Maka dari itu perlu adanya bagaimana supaya undang-undang perlindungan lahan yang sudah ada itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi peranan pemerintah daerah dalam hal ini juga sangat penting untuk mempertahankan produksi tadi supaya lahannya tersedia, dan berikutnya lagi pengaturan masalah benih, masalah pupuk ini juga harus dilakukan dengan baik. Bahkan sampai kita tahu persoalan untuk mencari bahan bakar untuk traktor saja tidak mudah. Kalau di penggilingan padi untuk cari bahan bakarnya untuk diesel pun tidak mudah. Makanya teman-teman di penggilingan padi sekarang kami himbau untuk sudah kita ke PLN saja. Ke PLN lebih mudah dan mengurangi karbon ya,
pengaruh karbon yang negatif itu yang kita lakukan sekarang. Tapi untuk teman-teman anggota. DPR support kan untuk kali ini? Ya support tentu untuk kebaikan petani, untuk perbaikan-perbaikan yang tadi kita bicarakan tentu kita support. Tapi satu poin itu validasi data itu perlu. Oke. Karena selama ini kita bicara data itu beda-beda. Institusi ini ke sana, institusi ini ke utara, ada yang ke selatan. Jadi akhirnya kemudian simpang siur kita ini. Oke. Ya, di atas kertas selalu dikatakan surplus. Di lapangan kok defisit gitu loh. Jadi bingung kita ini. Oke, Bapak silakan Pak Arief. Iya, justru itu seperti yang disampaikan Pak Presiden itu kita satu data nasional. Jadi kita harus dorong BPS itu memang menyediakan data yang benar, yang valid ya. Setelah itu kita sama-sama bisa putuskan ya akan punya action seperti apa. Tapi hari ini kita mau pastikan bahwa saudara kita Bulog akan serap ya, dengan harga yang baik. Kemudian target kuantitasnya juga sudah disiapkan. Nanti kita monitor sama-sama ya. Karena ini jangan sampai nanti harga di bawah lagi. Kita udah siapkan harga 4550 8.900 itu kepada Bulog ya. Kalau masih kurang kita diskusi termasuk dari komersial ya. Komersial jalankan sehingga nanti seperti Pak Tarto dan Bapak tadi sampaikan semua, akhir tahun kita berhitung. Amin. Tetapi dalam 3 bulan ke depan ini menjadi momentum yang harus kita sama-sama cermati. Bulog harus dapat 70% dari 2,19 juta ton. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Yanto, terima kasih Pak Tarto, terima kasih Bang Ansyi dan juga terima kasih Bang Faisal. Kita sama-sama lihat, kalau nggak nanti kita bikin lagi episode lanjutan dari pembahasan kita kali ini. Saya Brigita Madara pamit, selamat malam, sampai jumpa.